Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi tanggapan kepada polemik yang terjadi kepada Mas Samsuddin. Sebenarnya pada awalnya saya tidak tertarik untuk menanggapi atau memberi tanggapan kepada polemik yang terjadi kepada Mas Samsuddin ini. Ya, karena menurut saya tidak perlu untuk menanggapinya karena memang dari awal saya tidak percaya atau tidak mengikuti Mas Samsuddin ini. Kemudian kedua, karena menurut saya sudah banyak teman-teman yang beri masukan, beri saran, beri kritik kepada Mas Samsuddin ini. Mungkin menurut saya kedepannya Mas Samsuddin ini bisa lebih baik. Akan tetapi atau nyatanya ternyata di video-video terbarunya saya lihat Mas Samsuddin ini tetap saja tidak berubah, tidak tambah baik. Karena di setiap videonya yang diupload yang terbaru ini saya lihat tidak ada disclaimer atau penjelasan bahwasanya videonya ini nyata atau settingan atau rekayasa atau hiburan saja, tidak ada keterangannya. Kalau begitu kasihan jemaahnya, kasihan kepada santrinya, kasihan kepada simpatisannya. Mereka sudah kadung percaya kepada Mas Samsuddin ini. Ternyata misalnya tidak nyata, tidak real. Kan kasihan jemaahnya, kasihan santrinya, kasihan simpatisannya. Mereka tertipu semuanya. Oleh karena itu menurut saya harus memberikan suara atau sedikit beri tanggapan kepada Mas Samsuddin ini. Setidaknya mungkin ini bentuk dari amar ma'rufnya saya. Yang pertama tentang masalah kontennya secara umum. Kedua tentang masalah pengobatannya. Ketiga tentang masalah ta'lim atau pengajiannya. Yang pertama tentang masalah kontennya secara umum. Menurut saya Mas Samsuddin ini harus memberikan disclaimer atau penjelasan di setiap konten atau video yang diupload di channelnya. Apakah ini real atau settingan atau hiburan atau rekayasa. Harus ada penjelasannya biar orang-orang yang menontonnya secara umum itu ngerti. Oh ini misalnya settingan, oh ini hiburan saja. Atau kasih penjelasan itu misalnya itu real. Kalau real misalnya semua yang diperagakan di videonya yang diupload di channelnya itu real misalnya, dia nanti satu saat ketika ada orang ingin membuktikan, ingin melihat secara misalnya itu secara tatap muka dengan Mas Samsuddin itu harus bisa membuktikan, oh ini yang real, ini real loh tindakan saya yang saya upload di video saya. Harus bisa membuktikan. Misalnya tidak bisa membuktikan, ya katakan saja ini settingan atau rekayasa. Itu menurut saya. Kemudian kedua tentang masalah pengobatannya. Kalau saya lihat pengobatannya Mas Samsuddin ini ada dua ya. Kalau saya ikuti ya, ada dua. Pertama pengobatannya pakai ayat-ayat Al-Quran atau yang diistilahkan dengan ruqyah. Kalau yang dengan ayat-ayat Al-Quran menurut saya tidak ada masalah. Kalau misalnya seperti begini gambarannya menurut saya. Ketika ada anak kecil mengobati dengan ayat-ayat Al-Quran terhadap orang yang sakit, misalnya sembuh yang sakit ini, ya alhamdulillah, artinya ya memang dia tidak perlu dipertanyakan siapa dia. Begitu juga kepada Mas Samsuddin ini ketika dia misalnya gak tahu apa-apa, gak bisa ngaji, kemudian ngobati orang-orang yang sakit yang percaya terhadap Mas Samsuddin ini, sembuh misalnya dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan ruqyahnya, ya tidak apa-apa menurut saya. Kedua, pengobatannya dengan pakai media, misalnya dengan keris yang disebut dengan keris petir atau dengan kelapa kayak gitu, dengan buah kelapa, itu menurut saya harus dijelaskan benar atau tidak. Akan tapi saya lihat dari beberapa masalah yang misalnya di masalah yang sama di beberapa video itu kalau keris petirnya itu memang saya tidak percaya. Kalau settingan harusnya Mas Samsuddin ini kasih tahu pada yang nonton atau pada masyarakat ini settingan. Atau yang misalnya pengobatan keluar paku dari kelapa itu harus kasih penjelasan. Oh ini settingan atau ini rekayasa, harus kasih penjelasan biar masyarakat ngerti seperti itu. Untuk pengobatannya pakai media itu menurut saya harus Mas Samsuddin ini berani untuk mengatakan ini tidak benar, ini settingan, saya mohon maaf seperti itu. Itu harus berani menurut saya Mas Samsuddin ini. Akan tapi biasanya ketika orang ini sudah punya nama, untuk menarik suatu kesalahannya di depan umum itu sangat sulit menurut saya. Ini adalah penyakit ketika orang itu mempunyai nama, entah di masyarakatnya, entah di sosmed, entah di santrinya. Itu sangat sulit untuk menarik kesalahannya. Makanya ketika ada orang itu salah di sosmed, menurut saya ditegurlah di sosmed itu.
Itu menurut saya jalan satu-satunya, karena tidak mungkin misalnya ada ustadz itu salah, ditegur ke rumahnya, itu mungkin sangat tidak mungkin ya menarik lagi ucapannya. Itu menurut saya. Jadi Mas Samsuddin ini harus berani menarik atau beri penjelasan bahwasanya pengobatan pakai media ini sebenarnya ini rekayasa atau settingan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang masalah taklimnya. Menurut saya Mas Samsuddin ini secara basic keagamaan itu sangat kurang ya, sehingga di dalam taklimnya ya tuh saya lihat di taklim tentang ketika dia mengajar Al-Quran, sebenarnya Mas Samsuddin ini dia tidak bisa mengaji Al-Quran tapi mengikuti taklim, mentaklim santrinya. Seharusnya Mas Samsuddin ini cukupkan kepada ustadz yang dia undang atau ustadz yang dia ambil untuk mengajar santrinya. Dia nggak usah ngetaklim, dia cukup mengontrol saja, misalnya bagaimana perkembangan santri saya, begitu sih. Seharusnya begitu. Kalau ikut mentaklim sedangkan dia tidak punya basic ilmu Al-Quran atau tajwid, ya akan rusak nanti santrinya. Kalau dia bisa bangun pesantren, ya bangunlah pesantren. Gak usah ikut mentaklim. Cukup serahkan kepada ustadz yang bisa, dia tinggal ngawasi saja. Gak usah ikut mentaklim, biar tidak rusak pesantrennya. Jadi yang ketiga ini menurut saya Mas Samsuddin itu harus bisa menempatkan posisi dirinya. Kalau nggak bisa di satu fan ini, ya nggak usah masuk di dalam ranah fan ini. Misalnya kalau dia nggak bisa Al-Quran, nggak usah ikut ngajar Al-Quran. Atau dia misalnya nggak bisa ngajar hadis, ya nggak usah ikut ngajar hadis. Nanti malah rusak santrinya. Kan kasihan orang-orang yang sudah percaya menitipkan anaknya ke tempatnya Mas Samsuddin ini. Jadi yang ketiga ini Mas Samsuddin ini ya harus pasrah kepada guru-guru yang dia ambil yang bisa untuk mengajari santrinya. Jadi kesimpulannya menurut saya Mas Samsuddin ini harus bertanggung jawab terhadap semua apa yang dia kerjakan. Harus bisa memberi penjelasan terhadap masyarakat. Misalnya ini tidak benar. Kalau tidak benar ya minta maaf kepada masyarakat. Atau istilahnya itu menarik kembali apa yang dia ucapkan. Kalau dia berfatwa seperti itu. Kalau misalnya dia setelah merugikan seseorang ya harus mengganti kerugiannya. Itu harus berani menurut saya, dan harus bisa menjelaskan kepada masyarakat, saya tidak bisa sebenarnya taklim, tidak bisa ngajar, gak bisa, cuman saya mengundang guru-guru yang bisa untuk mengajar putra-putranya jenengan semua yang dititipkan di pesantren saya. Harus bisa menjelaskan seperti itu menurut saya, biar masyarakat ini ngerti seperti apa sebenarnya Mas Samsuddin ini. Dan kalau nitipkan anaknya ke tempatnya Mas Samsuddin ini, biar ngerti sebenarnya masyarakat seperti apa nanti anak saya di tempat Mas Samsuddin. Mungkin juga ini bisa menjadi ibrah buat kita semua, bahwasanya ketika kita itu tidak mempunyai keahlian di satu bidang ini, ya jangan coba-coba untuk masuk ke bidang tersebut, karena nanti bukan maslahah yang didapat, akan tetapi mafsadah atau kerusakan. Misalnya tidak bisa ngajar Al-Quran, yang jangan coba-coba mengajari orang Al-Quran, nanti malah rusak. Kalau nggak bisa baca kitab, jangan coba-coba ngajari orang untuk baca kitab. Itu nanti ya rusak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.